menikah. Apa setelah hari ini aku masih bisa bebas? Aku bingung. Kenapa aku terus-terusan mengguyur tubuhku dengan air? Padahal aku tahu sudah tidak ada lagi yang kotor. Karena aku semingguan ini telah cukup diutak-atik oleh orang-orang salon itu. Tapi kenapa? Kenapa aku terus-terusan bersembunyi di kamar mandi? Padahal kulitku sudah cukup terasa perih karena terus-terusan luluran. Dan air di rumah ini bukannya air seperti ini yang selalu aku inginkan. Bersih, segar, dan menyejukkan. Tapi kenapa? Kenapa aku justru merindukan air di Himalaya yang keruh dan kotor? Dan anakku? Bagaimana dengan anakku? Namanya Handaruna. Aku menemukannya saat ia dibuang oleh orang tuanya di kardus bekas air mineral. Apa calon suamiku akan menerima anak akadku itu? Apa malah ia menuduhku telah melakukan hal tidak benar di luar nikah? Tapi setidaknya aku bisa tenang. Karena saat ini Handarunaku kutitipkan kepada orang tua asuh sementaranya. Namanya Bu Titi. Dan aku tak pernah memberitahukan orang tuaku bahwa aku telah mempunyai anak angkat. Orang-orang telah memasak makanan enak. Tapi kenapa? Kenapa aku justru rindu menceplok telur dan makan nasi sisa kemarin? Kenapa aku justru rindu berdesak-desakan berangkat pagi untuk bekerja di pabrik buku tulis dulu? Aku bahkan rindu pulang larut malam saat aku bekerja menjadi buruh. Aku sebenarnya masih tidak yakin jika aku telah menikah dan memiliki suami, apa aku bisa membawa Handarunaku untuk ikut aku? Kemanapun aku harus pergi, aku harus izin terlebih dahulu kepada suamiku. Apa itu? Seorang teman lama dari Himalaya mengirimiku pesan. Ia memintaku untuk merancang kebaya yang modelnya sering dipakai saat ini. Katanya, aku bagus dalam membuat pakaian. Aku jadi teringat. Aku bercita-cita menjadi seorang desainer. Untuk menggapai cita-citaku itu, aku mengumpulkan gaji dariku bekerja sebagai buruh waktu di Himalaya. Aku berencana, dengan gajiku itu, aku ingin membuka toko sendiri dan merancang bajuku sendiri. Selain untuk menafkahi anakku. Tapi apa? Orang tuaku terus-terusan memintaku untuk pulang dan segera menikah. Ibuku mengatakan bahwa tidak baik bagi perempuan menikah terlalu tua.
bingung. Aku masih ragu. Ibuku terus-terusan mengenalkanku dengan pria-pria dan menawarkannya padaku. Katanya, kamu sudah tua, nak. Bapakmu sudah sakit-sakitan. Aku kesal, aku bosan. Akhirnya, aku berkenalan dengan kondektur bus yang kunaiki saat aku pulang dari Timalayah ke sini. Namanya Laksmo. Usianya sama denganku. Dan ia juga sedang mencari calon untuk menikah. Ya sudah, kami putuskan untuk menikah. Sebenarnya aku masih bingung. Apa pernikahan itu selalu indah? Jika iya, kenapa ibu dulu menderita? Ibu dulu selalu disiksa oleh ayah. Ibu dipukul, ibu ditendang, ibu dibentak. Dan saat ibu meminta untuk bercerai, orang-orang itu, dari tetangga, sanak saudara, bahkan orang yang hanya mengenal ibu lewat nama, mereka menakut-nakuti ibu bahwa ibu akan susah jika menjadi janda dengan 4 orang anak. Akhirnya, ibu memilih bertahan dengan bapak. Aku sadar, hanya aku dan 1 orang kakakku yang mereka punya. Sebenarnya aku 4 bersaudara. Aku mempunyai 3 orang kakak. Yang pertama, aku tidak tahu ia di mana sekarang. Dia menghilang. Banyak orang yang mengatakan bahwa sekarang ia menjadi biksu di negeri seberang. Dan yang kedua, ia mati bertahun-tahun yang lalu. Ia mati karena terjatuh dari pohon sukun. Dan yang ketiga, ia adalah kakak yang paling aku sayangi. Namanya Mas Permana. Usianya 32 tahun. Dan sekarang ia bekerja sebagai mantri di puskesmas. Sebenarnya aku ingin Mas Permana yang menjadi wali nikahku, karena aku masih benci dengan bapak jika mengingat bagaimana perlakuannya kepada ibu dulu. Namun Mas Permana menolaknya. Mas Permana bilang bahwa sebenarnya ia jauh lebih hina dari bapak. Tapi aku tak tahu apa alasannya. Padahal menurutku Mas Permana telah sempurna menjadi sosok seorang kakak. Sampai-sampai aku dulu pernah mengenalkannya kepada temanku waktu aku menjadi buruh di Timalaya sana, namanya Reni. Tapi Reni sekarang telah menikah dengan manajer kami. Ia mengikuti suaminya yang dimutasi ke luar Jawa. Reni, pasti kamu sekarang bahagia ya? Oh iya, aku harus menghubungi mantanku, Yunus. Aku telah berjanji padanya. Meski tidak telah putus, aku harus mengabarinya sebagai seorang teman saat aku akan menikah. Apa dia sudah membalas? Apa?
pria itu pertamanya tidak percaya bahwa aku akan menikah. Setelah ia percaya, ia malah mengataiku sudah tua. Ia justru menyamakanku dengan mangga. Katanya, mangga yang muda itu memang asam, tapi masih enak jika dibuat manisan atau dibuat rujak. Sementara mangga yang terlalu matang itu tidak enak lagi, apalagi jika sudah dimakan kelelawar. Paling-paling mangga itu akan jatuh, lalu dilindas oleh sepeda motor yang lewat. Hal menjijikannya itu sebenarnya sudah dari dulu. Saat kami masih berpacaran, ia pernah menyamakan perempuan dengan lemper. Katanya, perempuan yang tidak berjilbab itu ibarat lemper. Aku dulu tidak berjilbab. Sebenarnya tak apa jika ia mengatakan padaku bahwa aku harus berhijab dengan cara yang sopan atau halus, tidak menghina seperti itu. Tapi yang kudapat apa? Katanya, lemper itu dibagi menjadi dua. Yang pertama, lemper yang dibungkus dengan daun pisang seperti kemben, terbuka dan tidak higienis. Dan yang kedua, lemper yang dibungkus dengan daun pisang yang lebih lebar dan tertutup. Ia juga mengatakan bahwa sekarang telah ada lemper yang dibungkus dengan plastik hijau agar lebih modern dan terjaga. Sebelum aku sempat menjawab pertanyaanku apa, ia telah terlebih dahulu menjawabnya sendiri. Aku dipastikan memilih lemper yang tertutup karena akan lebih banyak yang mau menerimanya. Karena aku dulu bosan, terus-terusan direndahkan olehnya. Akhirnya aku memilih berjilbab. Pada awalnya, ia memuji-mujiku. Katanya, aku seperti bidadari surga, perempuan surga. Betapa menuduhkannya aku, betapa alimnya aku. Tapi apa? Ia kedapatan berselingkuh dengan perempuan bakul kutang yang sering menggelar dagangannya di gerbang depan tempatku bekerja dulu. Aku muak. Ngomong-ngomong tentang pabrik bangkrut, hal itu sudah tidak asing lagi di Timalaya. Untungnya selama 5 tahun aku bekerja di sana, aku tak pernah di PHK. Aku pernah dulu ditawari oleh temanku untuk mengikuti organisasi kesejahteraan buruh. Katanya, buruh yang mengikuti organisasi itu akan lebih disegani saat di PHK. Ada kebijakan yang mengatakan bahwa pekerja akan didatangkan dari timur. Hal itu dikarenakan bahwa upah buruh dari timur itu akan lebih murah. Dan wali kota juga mengatakan bahwa kontrak hanya akan ada untuk 3 bulan saja. Ia mengatakan bahwa hal itu dilakukan
agar kesejahteraan masyarakat dapat merata. Belum lagi banyak pendatang dari luar kota. Saat aku akan mengikuti organisasi itu, ibuku terus-terusan menelponku, memintaku untuk pulang. Bahkan hal seperti itu saja aku tak bisa melakukannya. Ada pesan dari Reni, temanku. Apa kamu mengirimiku pesan untuk menenangkanku? Apa? Reni mengatakan bahwa rumahnya sekarang telah terbakar. Rumah tempat suaminya dimutasi sekarang dikepung oleh warga. Warga-warga yang tidak terima karena pabrik terus-terusan mengambil kayu untuk dijadikan bahan membuat buku tulis. Itu mengepung rumah dan gudang Reni lalu membakarnya. Aku harus apa? Aku tak bisa berkata apa-apa dan menenangkannya. Sedangkan aku sendiri tak tahu harus bagaimana. Aku harus bagaimana? Mas Permana? Itu Mas Permana kan? Mas! Kenapa? Kenapa Mas Permana tengah menggandeng tangan seorang laki-laki? Itu Sidi kan, ketua Karang Taruna? Tunggu. Kenapa Mas Permana mencium tangan laki-laki itu? Mas Permana homoseksual. Ibu mengetuk pintu. Ia mengatakan bahwa calon suamiku telah datang. Dan saat ini penghulu sedang dalam perjalanan menuju ke sini. Tunggu. Aku harus baik-baik saja. Hari ini usiaku 28 tahun. Dan sekarang aku akan menikah. Paling tidak, hari ini harus menjadi hari paling membahagiakan di hidupku. Apa? Dari siapa lagi? Reni mengatakan bahwa ia menyesal telah menikah dengan manajer kami dulu. Karena sekarang ia telah kehilangan semuanya. Ia mengatakan bahwa ia seharusnya berkenalan dengan Mas Permana. Dan siapa lagi ini? Ini dari pengasuh anak angkatku. Dia mengatakan bahwa anakku sekarang tengah sakit demam berdarah dan dirawat di rumah sakit. Aku harus bagaimana? Aku tak bisa menjalani ini. Aku tak bisa.
menikah dengan Laksmo yang baru beberapa hari ku kenal. Aku tak mungkin mengatakan bahwa aku takut menjalani pernikahan seperti Reni dan suaminya. Aku tak bisa mengatakan bahwa luka lamaku karena mantanku kembali terbuka. Dan aku tak bisa mengatakan bahwa Mas Permana menyimpan rahasia yang tidak seorang pun ketahui. Ibu maafkan aku. Aku tahu sih aku sekarang 28 tahun. Aku juga sudah janji untuk menikah. Tapi aku tak bisa. Anakku sedang sakit di sana. Aku punya anak di Himalaya, Bu. Aku harus kembali ke sana. Maafkan aku, Bu.